Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran surat Al-Hujurat 12, Allah telah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak daripada prasangka, sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain." Sahabat mercusuar hati yang berbahagia. Pada tahun 1892, Al-Kisah, ada toko buah hiu mengangkut 50 keranjang nanas dari Laiyang ke Shanghai. Namun karena perjalanan yang jauh, nanas-nanas tersebut membusuk hingga akhirnya dibuang. Di seberang toko buah hiu ada toko kecil. Toko tersebut dihuni oleh sepasang suami istri yang tidak memiliki sesuatu untuk dimakan. Oleh karena itu, dengan segera mereka memungut nanas yang dibuang. Nanas dikupas, dipotong kecil-kecil lalu dijual. Bisnis ini berjalan lancar. Suami istri tersebut membeli nanas-nanas busuk dari toko Yu. Toko Yu dengan senang hati menjual murah. Nanas itu diproses jadi kue dodol nanas dan terjual habis serta laris. Dalam waktu yang singkat, kue dodol nanas itu jadi makanan yang khas dari daerah Tiongkok Selatan, bahkan sampai ke kerajaan. Pemilik toko Yu iri. Yu tahu bahwa kue dodol nanas ini terbuat dari nanas busuk yang ia jual. Pada malam harinya, Yu menulis "Tian Xiu Dao", langit tahu, lalu menempelnya di toko kue dodol nanas. Keesokan harinya, suami istri itu melihat tulisan ini. Mereka terperanjat, tahu kalau ada orang yang ingin merusak bisnis mereka. Sang suami tertawa dan berucap, "Kita kebetulan sedang berpikir mencari nama toko. Hari ini ada orang yang menuliskan nama toko dan mengirimnya ke depan pintu. Ini bagus sekali. Kaisar juga pernah memakan kue dodol nanas tokoku. Kaisar adalah putra langit pada masa itu. Jadi sudah seharusnya kita memakai nama Tian Xiu Dao. Oke, saya gunakan ini saja sebagai nama toko." Dampaknya, bisnis kue dodol nanas mereka semakin melejit. Yu semakin berang. Kemudian Yu dengan liciknya melukis di dinding toko itu seekor kura-kura yang menyembunyikan kepala di dalam tempurung dengan disertai tulisan "Tidak tahu malu". Keesokan harinya, melihat lukisan kura-kura ini, sepasang suami istri itu terdiam. Namun sejenak kemudian berucap secara bersamaan, "Kita gunakan gambar kura-kura ini sebagai logo produk nanas kita. Kue dodol nanas dapat menyembuhkan batuk dan memperpanjang usia. Kura-kura adalah hewan yang panjang usianya." Sejak itulah logo kura-kura jadi logo yang terkenal di Shanghai. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran tentang kekuatan pikiran. Seseorang yang bijak akan mampu mengubah hinaan, kegagalan, dan kekecewaan menjadi sebuah motivasi hidup yang membawa kesuksesan. Lateral thinking, istilah kerennya, berpikir dari sisi lain untuk memecahkan masalah dan menganggap semua takdir hidup yang diberikan oleh Allah
akan membawa rezeki yang datang dari tempat tidak terduga. Hal buruk dapat diubah menjadi hal baik. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, kita dapat menarik hikmah bahwa berpikir positif adalah energi yang sangat besar, sedangkan berpikir negatif akan mengikis habis energi kita yang dibutuhkan untuk meraih sukses. Berpikir positif akan menjadikan kita terus bergerak dan bertindak, sedangkan berpikir negatif akan menjadi kita ragu, bahkan tidak bertindak. Tanpa tindakan kita tidak akan berhasil. Ibnu Qayyim rahimullah berkata, telah jelas perbedaan antara husnuzon dan gurur, terpedaya diri sendiri. Berprasangka baik mendorong lahirnya amal, menganjurkan, membantu, dan menuntun untuk melakukannya. Inilah sikap yang benar. Namun kalau mengajak pada hal yang sia-sia dan bergelimang dalam kemaksiatan, itu adalah terpedaya pada diri sendiri. Berprasangka baik adalah pengharapan. Barang siapa pengharapannya membawa kepada ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan, maka itu adalah pengharapan yang benar. Barang siapa yang keengganannya beramal dianggap sebagai sikap berharap, dan sikap berharapnya berarti enggan beramal atau meremehkan, maka itu termasuk terpedaya. Sahabat mercusuar hati yang berbahagia, semoga cerita dan narasi ini dapat menginspirasi kita untuk kita tetap berpikir baik dan positif, dan terus melangkah menuju hal-hal baik dalam mengisi kehidupan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.